pada kesempatan kali ini saya akan membahas latihan-latihan soal matematika, yaitu untuk persiapan menghadapi ujian sekolah untuk tingkat SMA maupun SMK yang akan sebentar lagi dilaksanakan. Pada video kali ini, mungkin saya tidak akan membahas secara keseluruhan soal-soal tersebut atau materi-materi yang akan keluar di ujian sekolah nanti, tetapi saya akan membahas beberapa saja, dan nanti videonya akan saya bagi menjadi beberapa part. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, kita akan bahas tentang eksponen. Misalnya di sini saya akan membuat soal seperti sederhanakanlah, misalnya soalnya A pangkat 2 B pangkat min 5 seperti ini, C pangkat min 1 kemudian dibagi A pangkat min 3 B pangkat 6 misalnya, lalu C pangkat min 2. Nah, seperti biasa untuk eksponen atau bilangan berpangkat itu kita kerjakannya berdasarkan sifat-sifat. Nah, pada soal ini sifat yang akan kita gunakan adalah pembagian, ya. Pembagian. Jadi kalau ada misalnya A pangkat M itu dibagi dengan A pangkat N, itu artinya pangkat jika dibagi pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat M kurang N. Maka penyelesaiannya untuk yang ini adalah ya, kita kerjakan satu-satu. Jadi kita lihat yang A dengan yang A, kemudian yang B dengan yang B, kemudian C dengan yang C, ya. Kita lihat yang A dulu. Kita lihat yang A pangkat 2, ya, yang atas. Nah, kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Maka untuk yang ini A pangkat 2 dikurangi dengan pangkat A yang di bawah, A pangkat min 3, seperti ini. Kemudian yang B ini masih posisi kali. Kemudian yang B pangkat min 5 dikurangi dengan pangkat 6. Kemudian yang C pangkat min 1 yang atas, ya, pangkat min 1 dikurangi dengan min 2, dikurangi dengan min 2, seperti ini. Maka yang A ini menjadi A pangkat min ketemu min plus, artinya 2 tambah 3 5. Kemudian pangkat B min 5 min 6 min 11. Kemudian yang C min ketemu min plus, maka min 1 plus 2 berapa adik-adik? Pangkat 1, ya. Atau sebenarnya kita tidak perlu tulis juga, tidak masalah, ya. Maka hasilnya adalah A pangkat 5 B pangkat min 11 dan C pangkat 1. Nah, biasanya juga ketika di ujian sekolah itu bentuknya ditulis menggunakan bentuk seperti ini. Jika ada A pangkat min M, ini pangkat min, itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Minnya hilang, tetapi bentuk pangkat ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Jadi dia di bawah 1 per A pangkat M. Nah, artinya untuk yang ini semua yang pangkatnya min itu kita taruh di bawah atau menjadi penyebut. Lalu yang di atas itu tetap pangkat yang positif. Maka yang A pangkat 5 tetap di atas. Kemudian C per yang pangkat min di bawah, B pangkat min 11. Nah, seperti ini, ya. Berikutnya nomor 2 yang akan kita bahas adalah
sekarang yang biasa keluar itu adalah bentuk akar untuk yang berikutnya. Di misalnya ada sebuah soal bentuk rasional dari misalnya 5 per akar 6 plus akar 2 misalnya. Nah, seperti ini. Seperti biasa, kita rasionalkan dulu. Dikali dengan akar itu sendiri. Ya, angka-angkanya sama, hanya saja tandanya yang berbeda. Kalau di sini plus, maka nanti di sini akan menjadi min. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini min, maka nanti di sini itu plus. Akar 6 min akar 2 per atas bawah sama akar 6 min akar 2. Seperti ini. Maka berikutnya sama dengan 5 dikali dengan akar 6, 5 akar 6 min 5 dikali dengan akar 2, 5 akar 2. Seperti ini. Ya. Kemudian dibagi akar 6 kali akar 6 itu 6 min akar 2 kali akar 2, 2. Dan hasilnya adalah 5 akar 6 min 5 akar 2 per 6 kurangi 2, 4. Dan inilah hasil akhirnya. Nah, kalau memang tidak bisa disederhanakan, udah cukup sampai di sini. Berikutnya, soal yang ketiga. Kita akan bahas yang ketiga. Soal yang ketiga biasanya itu yang akan keluar adalah logaritma. Misalnya, saya akan membuat sebuah soal seperti ini. Hasil dari misalnya ada 2 log 5 dikali dengan 5 log 7 dikali dengan 7 log 8. Nah, seperti ini. Ini sama halnya dengan eksponen, kita mengerjakannya berdasarkan sifat. Jadi adik-adik harus ingat semua bentuk-bentuk atau sifat-sifat yang ada di logaritma. Nah, dalam hal ini, untuk sifat yang ini, kalau adik-adik masih ingat, itu ada sifat seperti ini. Kalau ada A log B, kemudian dikali B log C, kemudian dikali lagi C log D, seperti ini. Nah, kalau ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, maka kita tinggal ambil yang depan. Yang paling depan apa? A. A log yang paling belakang D. Nah, tinggal kita ambil yang paling depan dan ambil yang paling belakang dengan catatan ini harus sama nih. Ya. Ini B, ini C, ini juga harus C, seperti itu. Maka sama dengan hal ini. Ini ada 5 sama dengan 5 ini sama dengan yang ini, artinya bisa kita selesaikan. Ini penyelesaiannya. Itu sama dengan, saya tulis ulang, 2 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 dengan log 8. Maka sama dengan, tinggal kita ambil yang paling depan. Ini sama, ini sama, ini sama. Nah, tinggal ambil yang paling depan dan paling belakang. 2 log 8. Apakah sampai sini? Belum. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi, atau masih bisa kita cari hasilnya. 8 ini kita rubah menjadi bilangan eksponen. Ya, yaitu 2 log 2 pangkat 3. Ya. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya. Ini saya hapus dulu. Nah, berikutnya ini sama dengan yang ini. Jangan lupa adik-adik, ini nilainya 1 nih. Ya, dan pangkat 3 ini maju ke depan menjadi 3
dikali dengan 2 log 2 sama dengan 3 dikali 2 log 2 itu sama dengan 1 sama dengan 3. Dan hasilnya adalah 3. Seperti itu. Ini untuk yang logaritma. Berikutnya soal nomor 4. Kita akan bahas soal nomor 4. Misalnya di sini saya akan buat soal tentang matriks misalnya. Misalnya saya buat sebuah matriks, ada matriks A itu sama dengan misalnya 3 min 4. Kemudian di sini ada 6 0. Kemudian ada matriks B misalnya itu sama dengan min 1 min 5 min 1 min 5. Kemudian ada 3 dan 5. Nah, seperti ini. Pertanyaannya biasanya tentukan hasil dari hasil misalnya 2B min A. Nah, artinya apa? Matriks B kita kali dulu dengan angka 2, baru setelah itu kita kurangi dengan matriks A. Saya tulis dulu 2 dikali dengan matriks B yang ini ya, min 1 min 5 3 5, kemudian dikurangi dengan matriks A. Ada 3, ada min 4, ada 6, ada 0. Seperti ini. Dan sama dengan ini dikali 2 semua. Ini menjadi 2 dikali 1 dengan min 2, 2 kali min 5 min 10, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10. Seperti itu. Baru kita kurangi dengan matriks A. Ada 3, min 4, 6, 0. Nah, seperti ini. Dan ini sama dengan kita kurangi dengan yang sejenis. Ini kurang ini, min 10 kurangi min 4, 6 dikurangi dengan 6, 10 dikurangi dengan 0. Maka jawabannya adalah min 2 dikurangi dengan 3. Hasilnya berapa? Min 6. Ya. Min 10 dikurangi dengan min 4. Nah, ini adik-adik harus hati-hati. Ya. Ada min. Ini perkalian, maka hasilnya plus. Min 10 plus 4. Berapa? Min 10 plus 4. Hasilnya adalah min 6. Lalu 6 dikurangi dengan 6 itu 0. 10 dikurangi dengan 0 itu 10. Ya. Dan inilah hasilnya 2B dikurangi dengan matriks A. Berikutnya soal nomor 5. Nah, misalnya saya buat soal tentukan determinan dari, misalnya saya buat sebuah matriks B. Dua min 1 5, kemudian 503 misalnya, 503, kemudian ada 132 misalnya. Nah, ini mencari determinan dari matriks yang ordonya 3 kali 3. Kita jawab penyelesaian. Nah, pengurangan atau mencari determinan di matriks ordo 3 kali 3 ini agak berbeda dan agak panjang. Jadi, mohon adik-adik untuk memperhatikan dengan baik. Maka penyelesaiannya adalah ini matriks B sama dengan, saya tulis ulang dulu, ini 2, ada min 1, ada 5,
ada 5 lagi, 0, 3, ada 1, ada 3, ada 2. Nah, untuk baris yang ini kita tulis lagi di sebelahnya 2, min 1, 5, 0, ada 1, 3. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita kali silang. Perhatikan adik-adik. Yang pertama ada 2, 0, 0 seperti ini. 2, 0, 2 ditambah dengan min 1 kali 3 kali min 1, lalu ada tambah lagi 5 kali 5 dengan kali 3, dan berikutnya ini dengan yang ini 3, 3, 2 pasangannya, dan terakhir 2, 5, min 1. Nah, baru kita jabarkan di samping. Nih, ini dengan ini plus dik ya, adik-adik. Ini tambah ini plus, lalu nanti ini dengan yang warna biru, warna hijau itu min, ini tambah ini min, dan ini dengan ini min. Jadi plusnya ada 2 kali, ya. Maka sama dengan, saya tulis di samping, ini sama dengan, nah yang pertama yang kuning, 2 dikali 0 dikali 2, 2 kali 0 kali 2 plus min 1 kali 3 kali 1 min 1 kali 3 kali 1 plus lagi yang terakhir 5 kali 5 kali 3, 5 kali 5 kali 3, kemudian dikurangi yang warna berapa? Warna hijau ya, 105, 1 kali 0 kali 5 dikurangi, kalau minnya ada 3 ya, 3, 3, 2 dikurangi lagi, terakhir 2, 5, min 1, 2 kali 5 kali min 1. Seperti ini. Tinggal kita selesaikan hitung-hitungannya. Maka ini sama dengan, kalau ada 0 maka sudah pasti ini akan jawabannya 0 plus min 1 kali 3 kali 1. Sudah jelas hasilnya adalah min 3. Plus lagi 5 kali 5 kali 3, 75. Ya, kemudian kita kurangi dengan 1 kali 0 kali 5, sudah ada nolnya, berarti sudah pasti itu 0. Kemudian 3 kali 3, 9, 9 kali 2, 18. Terakhir 2 kali 5, 10 kali min 1. Min kita mau min atau nanti deh, ini masih min ya, min 10. Nah, baru kita selesaikan min plusnya. Ini 0, jadi min 3. Karena min ketemu plus itu min, plus 3, 5, min 0, min 18, min atau plus 10. Dan hasilnya adalah sama dengan kita jumlahkan dengan yang sejenis, plus dengan plus, min kita jumlahkan. Maka yang plus ada 35 tambah 10 itu berapa? 45 dikurangi dengan 3 dan 18, 21. Dan jawabannya adalah 24. Dan inilah determinan dari matriks yang ordonya 3 kali 3 seperti itu. Ya.